Ya, kita akan coba lakukan detail data. Ketika kita ingin detail data, kita akan memunculkan data semuanya ya yang ada di nama ini. Langkah pertama, langkah pertama ya, karena kita akan berpindah halaman, ya kita pergi ke halaman detail yang telah kita buat di sini, ya kita akan coba membawa data ID CLD-nya kita bawa ke halaman detail. Bagaimana cara membawanya? Caranya adalah kita akan membuat sebuah variabel X sebagai untuk intent, ya intent this. Kemudian kita tujuannya kemana? Detail data class.java. Kemudian kita panggil X, kemudian put extra ini sama dengan kayak variabel ya. Kita memberi sebuah variabel, misalkan variabel A dan datanya adalah 1, 2, 3. Sama hal dengan apa lagi ya? Sama hal dengan kayak key sama value. Ini adalah key-nya dan ini adalah value. Jadi key-nya ini paten, value-nya ini bisa berubah-ubah. Jadi pertama ini key-nya kita kasih dengan ID CR UD dan sebelah sini kita panggil ID-nya. Nah, setelah kita intent detail data dengan bawa ID CRUD, selanjutnya kita akan melakukan start activity. Kalau kita tidak melakukan start activity, maka intent ini tidak akan berfungsi secara maksimal atau tidak berfungsi sekali. Ya, oke, seperti ini ya. Kita intent. Nah, sama hal dengan kayak di edit lagi. Edit pun juga sama. Kita akan membawa datanya ke ini. Oke, sudah jalan. Kita bawa datanya. Nah, kosong ya. Jadi setelah kita bawa ID ini, ya, kita akan menampilkan datanya ke halaman detail. Berarti kita lihat di GitHub yang punya saya ya. Teman-teman coba lihat di bagian detail, detail data. Langkah pertama, nah sama dengan kayak kita memanggil retrofit. Kita copy dulu detail data, kita copy bawah. Ya, Alt Enter seperti ini. Selanjutnya kita lihat di bawah. Nah, kita copy aja ini ya. Kita copy, kemudian kita paste di bawah. Ya. Oh, ini masih merah. Coba kita alt enter. Oke, selesai. Sama hal kayak sebelumnya ya. Sama. Bedanya kalau kita menampilkan data sama menampilkan data berdasarkan ID CRUD yang dari intent, itu apa sih bedanya ya? Bedanya adalah kalau kita misalkan mencari data, ya kita lihat coba di sini ya di bagian API endpoint. Eh, Kalau kita mencari data, salah satu contoh misalkan seperti ini. Kita coba refresh. Kita coba menampilkan data yang nomor 11. Berarti kita coba cari di sini parameternya kita coba lihat. Oh, di sini ID CRUD berarti ininya adalah ID 1, misalkan seperti ini. Maka data tidak ditemukan. Kalau misalkan 16, maka datanya ketemu. Sama persis dengan kayak kita menampilkan data yang lebih banyak. Ya, seperti ini. Bedanya apa? Bedanya karena kita menampilkan hanya satu data, itu tidak ada array-nya. Ya, tidak ada array. Kalau kita bisa lihat, seri, kita lihat di sini ada simbol array. Ya, gitu ya. Itulah bedanya objek dan array. Kalau objek cuma hanya menampilkan satu data saja. Oke. Nah, saya saya jelaskan terlebih dahulu. Mana ini tempat untuk pemanggilan ID dari intent? Nah, pemanggilan intentnya saya coba terlebih dahulu ya. Saya coba tidak memanggil tabel data, tapi saya coba menampilkan dalam bentuk toas. Lebih baik saya copy saja yang ini, ke sini, ya. Dan ini saya coba ganti dengan intent get string
Kenapa get string? Karena kita lihat lagi ya di sini ya teman-teman ya. Karena kita eh, mengirim datanya itu ke dalam bentuk bentuk string kayak gitu. Kita harus pakai get string. Get string itu banyak ya teman-teman ya. Ada get string array, ada yang apa namanya, yang boolean, yang integer itu banyak sekali. Karena kita bawanya data string ya, berarti kita menggunakan get string extra. Dan ID-nya kita panggil dengan ID CRUD. Kalau misalkan ini ID-nya saja, ID saja, berarti di sini juga pun harusnya ID, gitu ya. Kalau misalkan di sini ID CRUD, maka di sini pun harus sama dengan ID CRUD. Ya, kita coba tampilkan terlebih dahulu ya sebelum kita menampilkan data. Sambil diproses. Oke, kita coba detail. Nah, muncul ID 16. Jadi ID 16 ini akan kita pakai untuk mencari data. Nah, setelah kalian udah copy datanya, copy coding ya yang dari GitHub ini, ya, ini dari GitHub. Di sini saya sudah dijelaskan bahwasanya kita akan menampilkan data dalam bentuk get intent, ya. Kemudian, bagaimana cara menampilkan ke tampilan ini? Nah, ini kan tampilannya kalau misalkan teman-teman lihat, ini adalah bentuk text view. Ya, beda dengan eh, text view sama edit text adalah kalau edit text, ya mungkin ini saya taruh bawah ya lagi ya. Nanti di bagian edit pun juga ada nanti. Text view, misalkan text view. Text view, misalkan kita menggunakan set text, ya. Set text ini digunakan untuk yang komponennya inputan. Ya, itu bedanya ya. Ada yang set text, ada yang eh, teks saja, yang tidak ada toString. Nah, mesti bingung. Misalnya kalau teman-teman bingung itu di bagian ini misalnya. Apa sih bedanya? Saya komentar dulu ya. Bedanya set text toString, ini apa maksudnya? Nah, maksudnya ini adalah kalau dengan akhiran toString, anggapannya kita akan mengambil data yang telah kita input dari Android. Kalau misalkan kita teks sama dengan result name, itu berarti kita menampilkan data ke dalam bentuk teks. Ya, jadi kita menampilkan data, bukan mengambil data. Itu perbedaannya. Dan di bagian menampilkan data, itu juga ada perbedaan juga teman-teman. Ada yang menggunakan teks, ada yang menggunakan set text. Bedanya adalah kalau set text, dia digunakan sebagai inputan. Komponen yang inputan. Karena kita menggunakan yang text view, tidak inputan, bukan inputan, maka kita akan menggunakan text view seperti ini. Ya, result datanya kita ambil dari ini, dari model model user ya. Ini yang kita ambil, yang telah kita tangkap dari API. Selanjutnya kita tampilkan. Pertama kita akan menampilkan nama. Selanjutnya kita akan menampilkan jenis kelamin. Nah, karena jenis kelaminnya ada L dan P, bagaimana caranya kita mengkondisikan bahwasanya L itu adalah laki-laki, P itu adalah perempuan. Maka kita akan buat percabangan, if jika jenis kelamin sama dengan L, maka text view-nya untuk jenis kelamin saya tulisnya laki-laki. Kalau bukan laki-laki, maka itu dianggapnya adalah perempuan. Selanjutnya di bawah adalah nomor nomor HP. Dari hasil ini, kalau terjadi kesalahan, itu akan muncul error atau gagal tampil terjadi kesalahan pada API. Nah, kita coba panggil tampil datanya di dalam onCreate seperti ini. Kita coba jalankan. Ya, kita coba jalankan. Maka datanya muncul seperti ini. Ya, muncul ya. Kita back. Nah, dari kita lakukan tampil data, selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan data ini juga ke halaman edit. Halaman edit, nah kita coba sini klik.
Ya, di halaman edit itu kita menggunakan inputan bukan text view lagi. Gimana caranya? Nah, kalau caranya adalah pertama kita kembali lagi ke main activity, kita bisa copy saja ini ke sini dan ini kita ganti dengan edit data. Dan di edit data nanti kita akan membawa sebuah inputan data. Bagaimana cara bawa inputan datanya? Apa yang kita bawa? Tetap kita bawa ID saja. Ya, bawa ID saja ini. Nanti yang proses tampil datanya kita pakai ini. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu. Klik edit data. Pertama, kita panggil koneksi retrofitnya. Edit data. Kita taruh sini. Alt Enter. Jangan lupa tambahkan R. Kalau misalkan kurang. Alt Enter lagi. Ya. Kemudian eh, coba kita lihat lagi teman-teman. Ya, udah ya. Selanjutnya kita ke bagian tampil data. Nah, sama nih tampil datanya. Kita copy, kita taruh di bawah. Seperti ini. Kita minimize saja ya. Nah, yang merah ya, kita enter aja. Ini sampai selesai. Nah, oke ya. Kalian bisa lihat perbedaan dari detail dengan edit. Bisa saya split saja biar teman-teman bisa tahu perbedaannya. Nah ya, kalau misalkan kita lihat ya teman-teman, karena di sini ini menggunakan inputan bukan text view, maka saya menampilkan data untuk nama ya. Nah, nampilkan data itu menggunakan set text. Datanya dari mana? Datanya tetap sama. Kita dapat datanya dapat dari model objek dan data ini ya, ini nih data ini kita ambil dalam model insert. Nah, sama dengan kayak di edit. Sorry bukan di edit tapi di detail. Ya, sama ya. Cuma perbedaannya adalah kalau teks ini digunakan untuk text view yang tidak ada inputan, kalau ini digunakan menampilkan data yang ada inputannya, komponen yang ada inputannya. Saya menggunakan set text. Selanjutnya menggunakan percabangan if jika result jenis kelamin sama dengan laki-laki, maka saya akan melakukan cek. Nah, jadi ini bukan kalau ini kan yang ada text view teman-teman. Text view ya. Kalau ini kan bukan text view nih, tapi radio button. Bagaimana caranya untuk mengecek bahwasannya ini laki-laki atau perempuan? Maka saya panggil eh, apa namanya komponen jenis kelaminnya L, ya jenis kelaminnya L. Kita bisa lihat di sini ID-nya. Saya minimize ya. Di sini ID-nya adalah L. Maka saya menggunakan is checked sama dengan true. Ya, sama dengan true. Jadi kalau misalkan dia ada di button, kalau dia menggunakan is checked, ketika dia true, maka dia akan ke laki-laki. Kalau bukan laki-laki, maka ke perempuan. Dan selanjutnya di nomor telepon saya menggunakan set text untuk menampilkan nomor nomor HP. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini saya tutup, kita panggil tampil datanya di bawah dan simpan seperti ini. Jadi kita jalankan terlebih dahulu nih untuk tampil data. Baru kita akan melakukan edit data. Ya, kita klik. Ya, bawa ya. Bener ya? Oke, kita klik. Nah, coba kita tambahkan data. Oh, jangan kan tadi kan laki-laki tuh. Saya coba kasih dengan nama dia perempuan. Simpan. Kita coba klik yang Nuri. Maka ininya adalah perempuan. Kita coba klik yang admin.
maka ini adalah laki-laki. Jadi sama ya, kalau dari kita menampilkan datanya sama, cuma untuk proses penampilan data ke dalam activity itu berbeda-beda. Kalau misalkan itu text view, kita menggunakan teks sama dengan. Kalau misalkan dia komponennya dari inputan seperti ini, maka saya akan menggunakan set text. Di dalamnya baru kita isi dengan data yang kita ambil dari APA. Ya, selanjutnya kita akan melakukan edit data ya.